Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di materi Dart ini kita akan latihan membuat kelas. Kelas yang akan kita buat namanya adalah penjualan. Kemudian ada satu metode konstruktor, ya, yang ini. Metode konstruktor ini ada parameter nama barang, tipenya string, jumlah, kemudian harga. Kemudian ada metode lagi namanya tampil data. Ingat ya, metode itu yang ada buka kurung tutup kurung. Nah, untuk tampil data ini ketika dipanggil outputnya seperti ini. Muncul nama barangnya buku, total harganya, jumlah dikali harga. Oke, saya langsung saja. Pertama kita buat dulu kelasnya. Klik kanan di folder lib, kemudian pilih create Dart class, namanya penjualan, P-nya huruf besar. Pastikan lagi P-nya huruf besar. Oke. Sorry, ada gini dia. Klik kanan, pilih Dart class namanya penjualan, gitu ya. Enter. Maka kelas kita sekarang udah jadi. Lalu ada konstruktor. Ingat, konstruktor itu adalah metode yang namanya sama dengan nama kelasnya. Tidak ada void, tidak ada return. Berarti langsung saja penjualan, buka kurung tutup kurung, buka kurawal tutup kurawal. Konstruktornya ada 3 parameter, ya. Kalau kita lihat di soal tadi, ini string, int, int. Berarti di sini saya buat string nama, int jumlah, int harga. Oke. Kemudian kita hitung total, int total sama dengan jumlah dikali harga. Oke, ini udah selesai. Jadi kita udah dapat totalnya. Kemudian kalau kita lihat soal, ada satu metode namanya tampil data. Berarti kita buat lagi nih di sini. Oke, perhatikan kursornya di mana. Di sini kita buat dia pakai void, ya. Kenapa pakai void? Karena ketika metode tampil data dipanggil, dia menampilkan data. Jadi dia tidak mengembalikan nilai, tapi dia menampilkan datanya. Berarti kalau dia menampilkan data, kita gunakan void tampil data. Seperti ini. Nah, di sini kemudian kita print nama barang seperti ini. Kemudian total harga. Oke, harusnya kan kita tinggal buat seperti ini. Nama barang tuh dari variabel nama. Gini, kemudian total dari variabel total. Nah, tapi ini tidak bisa, ya. Kenapa tidak bisa? Karena variabel yang didefinisikan dalam sebuah metode, didefinisikan tuh ini ya, int total, itu berarti kita buat variabel. Nah, itu dia tidak dapat dikenali di metode yang lain. Jadi dia tidak kenal nih di sini. Variabel total ini tidak dikenal di tampil data. Karena dari buka kurawal sampai tutup kurawal tampil data tidak ada deklarasi untuk total. Adanya di mana? Adanya di penjualan. Gini. Jadi int total berarti kita mendeklarasikan variabel namanya total. Nah, ini disebut dengan variabel lokal. Ya, variabel lokal milik penjualan saja. Kalau misalnya saya buat di sini var total sama dengan 0, bisa saja. Jadi ada 2 variabel nama yang sama nih. Total ini cuman dikenal di tampil data, total ini cuman dikenal di penjualan. Oke, berikutnya bagaimana supaya variabel itu dikenali di semua metode. Nah, itu namanya kita harus membuat yang namanya properti. Ya, saya contohkan di sini saya buat properti nama barang seperti ini, saya kasih nilai default. Kemudian int jumlah barang sama dengan 0. Kemudian int harga barang sama dengan 0 juga. Kemudian int total harga sama dengan 0 juga. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang ini keempat variabel ini bisa dipakai di metode mana saja. Jadi ini saya ganti. Total harga sama dengan jumlah dikali harga. Nah, maka di sini saya buat dia jadi total harga.
Untuk nama saya kosongin dulu. Oke, jadi seperti ini dia. Oh, nama berarti nama barang ya, nama barang. Sip, seperti ini. Oke, kelasnya udah jadi. Kita udah berhasil ngitung total. Di tampil data kita tampilin nama barang dan total harga. Sekarang kita coba gunakan kelasnya di void main-nya. Saya buat variabel atau objeknya penjualan P sama dengan new penjualan, kemudian nama buku, jumlahnya 2, harganya 5.000. P titik tampil data. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini yang tampil hanya total harga saja. Ya, kita lihat nama barang tidak tampil. Kita cek kode kita. Oke, kenapa nama barang tidak tampil? Karena kalau kita baca dari atas, nama barang itu pertama nilainya kosong. Kemudian kita lihat di sini tidak ada kita isi nilainya. Di sini juga tidak ada kita isi nilainya. Nah, maka dari itu kita isi nilainya di sini. Nama barang sama dengan nama. Nah, jadi ini kan 3 parameter nih. Ini parameter pertama buku. Parameter pertama buku akan disimpan di kelasnya di variabel nama. Kemudian kita buat nama barang sama dengan nama. Berarti nama barang sekarang isinya adalah merujuk ke nama atau buku isinya. Nah, kalau kita jalankan, bukan yang ini ya. Di sini kita F5, baru sekarang muncul nama barangnya. Oke, ini udah selesai. Jadi kita menggunakan 3 parameter ini. String int. Kalau kita lihat di sini, pertama string nama barang, kemudian jumlah int, harga int. Kemudian kita isi nilai nama barang. Nah, jadi propertinya yang tadinya itu kosong kita isi dengan variabel nama. Ya, kemudian kita cari total harganya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti untuk menampilkan jumlah dan harga caranya sama. Berarti tinggal kita buat di sini jumlah barang sama dengan jumlah. Kalau ini harga barang sama dengan harga. Nah, ini juga sama. Tinggal kita print jumlah barang, kemudian tinggal kita print harga barang. Kalau kita F5 harusnya muncul semua. Di sini ya, F5-nya di sini harusnya muncul semua. Oke, ini udah muncul. Oke, kita lanjutkan latihannya. Oke, di latihan kedua, di sini kita menambahkan diskon. Jadi diskon itu misalnya kita kasih nilai 40 di sini. Jadi ada tambahan parameter. Tadinya 3, sekarang ada 1 lagi. Kalau 40 berarti 40%. Nah, nanti muncul seperti ini. Jadi total harganya 10.000, potongan diskon 4.000, total bayar 6.000 gitu. Oke, berarti nanti itu diskonnya di sini, misalnya 40% ya. Nulisnya 40 saja gitu. Ini saya perbaiki dulu sebentar. Oke, nah ini kan masih error nih. Nah, berarti di sini di penjualan kita tambahkan koma int diskon. Oke, seperti ini. Baru kemudian kita butuh atribut tambahan lagi. Ya, kita butuh atribut tambahan. Saya pakai double ya, double total, pakai int untuk total diskon sama dengan 0, int total bayar sama dengan 0. Nah, di sini baru saya hitung total diskon. Oke, ini seperti ini. Nah, ini dia error nih. Kenapa dia error? Karena kan namanya pembagian itu ada kemungkinan dia koma, sementara total diskon kita itu adalah int. Nah, namanya pembagian ya, ada kemungkinan dia berkoma. Maka di sini kita ganti dia dengan double. Ini juga kita ganti dia dengan double. Oke, jadi total harga jumlah kali harga. Total diskon, total harga dikali diskon dibagi 100. Ini hasilnya 4.000 nih. Kemudian total bayar sama dengan total harga dikurang total diskon. Jadi
Diskonnya harga total belanjanya berapa? Total belanjanya 10.000. Diskonnya 40%, berarti saya dapat potongan 4.000. Kemudian saya bayar yang tadinya harusnya saya bayar 10.000, berarti saya bayarnya jadi 6.000 saja. Nah, di sini kita tambahkan informasinya, total diskon dan total bayar. Oke, kita coba jalankan. Harusnya muncul seperti ini. Nah, jadi jumlahnya kita ambil 2, barangnya 5.000, 5.000 kali 2 10.000. Kemudian kita dapat total diskon 4.000, berarti dipotong 4.000. Yang harus kita bayar itu adalah 6.000, seperti itu. Nah, ini contohnya contoh kelas penjualan ya. Kelas penjualan ada nama barang, jumlah, kemudian harga, dan ada diskon. Oke. Untuk video ini saya cukupkan dulu, nanti kita akan lanjut lagi di latihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.